Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali khutbah pada kesempatan yang penuh bahagia ini dengan senantiasa kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita diingatkan dengan pesan ketakwaan. Dengan pesan ketakwaan ini kita diingatkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, memupuk ketakwaan, meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa yang pertama diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana takwa dapat mengantar pada kehidupan yang bermanfaat untuk menjadi bekal menjalani kehidupan sampai kelak di akhirat, di kampung akhirat, tempat kita yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengakhiri kehidupan dunia ini dengan membawa ajaran agama Islam. Ikhwatal iman fillah, pesan takwa yang kedua kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan muhasabah diri. Bagaimana dengan ketakwaan, peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan pelajaran terhadap semua apa yang kita lakukan untuk menjadikan satu proses perbaikan terus menerus tanpa henti, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menegaskan dan mengingatkan kepada kita agar dengan modal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melakukan evaluasi muhasabah diri untuk menjadi pelajaran pada hari esok yang lebih baik, pada perjalanan kehidupan yang lebih baik sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan takwa yang ketiga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dengan ketakwaan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tiga hal dapat kita raih. Yang pertama, bagaimana lisan kita semakin terkendali, semakin terjaga untuk mengeluarkan perkataan yang baik, untuk menghasilkan kata-kata yang bermanfaat dan bermakna untuk orang lain,
wa qulu qawlan sadida, diikat dengan perkataan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala dan benar menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuslih lakum a'malakum, dengan ketakwaan perilaku kita, tindakan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih terkontrol, sehingga apa yang kita lakukan semua dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita juga dengan ibadah yang kita lakukan, dengan menjaga lisan, dengan selalu meneguhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan penerimaan taubat, penerimaan ampunan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentangan rahmat Allah yang mengalir kepada kita sungguh tidak dapat kita pungkiri. Rahmat Allah benar-benar mengantar kita kepada jalan kemudahan, kepada jalan menuju surganya, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata, tidak akan pernah memasukkan kepada surga amal seseorang. Lalu kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala anta, apakah juga tidak engkau juga tidak dapat masuk surga karena amal engkau ya Rasulullah? La illa ayyughammadani Allahu bifadli wa rahmah, tidak termasuk juga aku tidak akan masuk surga karena amalku, kecuali karena kehidupanku diliputi oleh karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi bukti bahwa rahmat Allah itu luar biasa. Kita datang ke masjid ini bersimpuh bersama-sama mendengarkan khutbah yang kemudian akan dilanjutkan dengan salat Jumat. Ini adalah bukti rahmat Allah masih mengalir kepada kita, sehingga kita dapat beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu insyaallah akan menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.